my advice is to always hire people smarter than you. Pada saat itu apakah kita dibilang kita merusak market karena kita salary-nya kita naikin? Mungkin bisa dibilang iya, tapi sebenarnya mungkin nggak merusak market. Don't be afraid to outsource juga. Always think of how you can outsource some of your activities to others in order to lighten the operational burden from your team. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests, so that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact2. This podcast is supported by Mitrans. Sebenarnya gue mau masuk eranya 2017, which is Mitrans diakuisisi oleh Gojek gitu. I think that's the one of the first. I think the first big acquisition happened di Indonesia. Company like Mitrans, a payment gateway acquired by unicorn company like Gojek. 2017 udah unicorn kalau nggak salah, atau nggak tahu, I don't remember gitu kan. Tapi this is like a big thing. Mungkin pertanyaan gue gitu kan banyak nih orang tuh buat startup, nanti gue mau diakuisisi gitu kan. Apakah mimpi diakuisisi Gojek itu dari awal gue mau diakuisisi, atau what's the story? Kalau boleh cerita ya, kenapa tiba-tiba diakuisisi gitu? Jadi mungkin menjawab pertanyaannya, apakah kita punya mimpi untuk diakuisisi? Enggak, right? Gua, Ryu, terus teman-teman di Mitrans dulu tuh, we have one singular focus to be the engine of payment system di Indonesia waktu itu. Bener-bener making payment seamless for everyone. Jadi itu emang visi dan misi kita gitu. Obviously, we do have plans to expand in terms of other verticals juga. Tapi pada saat itu memang kita nggak ada tuh kepikiran mau diakuisisi atau apa. So when the opportunity came, obviously kita juga mikir dong. Tapi I think at the end of the day, looking at the dynamics pada saat itu antara dan pada saat itu kita juga aware Gojek was also having a conversation with two other companies. Waktu itu Mapan, Rumah, Aldi, which is a good friend, right? Dan juga Kartuku. Nah, di situ justru kita ngelihat, hey guys, this is probably not such a bad thing after all, gitu, karena whatever we are trying to do, it can be accelerated, gitu, and the pull atau the attraction of being part of a large technology conglomerate seperti Gojek itu justru membuat kita semakin yakin visi dan misi kita juga akan bisa terpenuhi. Misalnya apa? Kita tahu bahwa kalau misalnya kita pengen membantu UMKM untuk payments, sebenarnya masalah mereka tuh nggak cuma payments doang kan. Masalah mereka adalah visibility, masalah mereka adalah pendanaan, masalah mereka adalah platform atau digitalization gitu. Nah, dulu kita ngerjain sendiri atau mungkin kita harus partner dengan beberapa partner yang lain. Tapi suddenly if you become part of Gojek punya pada saat itu ada GoFood, ada GoSend, terus begitu mereka juga they had plans to ramp up GoFin juga untuk financial services yang melalui Mapan. So for us it was I mean, was it an easy decision? No, I think we had a lot of self-reflection, looking internally as well. Tapi eventually it became a no-brainer aja karena it would have and it has helped us in really accelerating our vision and mission in really trying to support the payment system di Indonesia. Jadi itu sih pada saat itu yang akhirnya membuat kita untuk memutuskan, hey, you know what, let's join forces because this is a once in a lifetime opportunity. Ya, dan yang lebih gila sekarang Tokopedia join. Jadi the full of sinerginya lebih gila lagi ya, Bud ya. Boleh cerita nggak tuh? Betul. Iya, itu 2021 kemarin emang gila banget sih karena dengan hadirnya Goto ya. Dan ini mungkin gue juga Gotu, jadi sharing sedikit. Bukan Goto, kayak, Gotu.
Bener gak sih? Goto. Jadi gini, Goto. Dulu kok Gojek? Karena semangatnya gotong royong. Oh gitu. Gotong Gojek ke royong. orang Tokopedia Goto. katanya GoTo. Tapi GoTo itu because we are the go-to ecosystem for your everyday life. Oh, jadi secara branding apa GoTo nih? Karena I'm facing the same kalau gue sih problem with sebenarnya, Impacto. I'm facing the same problem. Karena kita ngomongnya bahasa Indonesia, gue ngomongnya Goto lah. Oh Goto, oke. Karena gue di Impacto juga suka masalah tuh. Harusnya Impacto, orang bilang Impacto gitu kan. Oke, go ahead. Kalau biasa sih kita sering ngomongnya Goto. Tapi anyways, tapi dengan adanya Goto ini jadinya sekarang kita ada 3 lini bisnis dengan fokus area masing-masing dan semua itu saling komplementari kan. Ada ODS atau on demand services di bawah bendera Gojek. Jadi your food delivery, your logistics, your groceries, right? Transport itu semua di bawah bendera Gojek. Kemudian yang kedua, jadi itu typically transaksi yang sering terjadi, more frequent, tapi nilainya relatively kecil-kecil. Kayak misalnya transport 20.000, 30.000, food depending on which restaurant you eat bisa antara 30.000 sampai dengan 500.000 kan. So that's Gojek. Kemudian ada e-commerce di mana transaksinya nilainya lebih besar, tapi mungkin lebih dalam tanda kutip jarang gitu. Dan jarang itu kan relatif kan. Mungkin ada yang belanja seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang sebulan sekali, tapi tiket size-nya lebih gede. And that's the e-commerce use case di bawah bendera Tokopedia. Nah sama yang ketiga nih, ini kita bilang kayak anak bawangnya, karena ini justru yang berdiri paling terakhir, yaitu Goto Financial. Jadi semua sektor jasa keuangan sama pembayaran, GoPay, GoFin, Mitrans, Kartuku atau Spots, Moka untuk POS-nya, GoBiz untuk merchant platformnya, itu semua di bawah bendera Goto Financial. Nah, Goto Financial ini yang support 2 lini bisnis yang ada di Goto itu, si Gojek maupun si Tokopedia. I see. Jadi itu sih sekarang pembagiannya dan going back to your question, waktu ini terjadi ya ini benar-benar something major gitu, karena kan you have Gojek, the national champion of Indonesia gitu, Tokopedia, the national champion e-commerce di Indonesia, terus tiba-tiba join forces gitu dan becoming, dan tadinya yang waktu kita bilang kan waktu 2017 yang kayak buat kita di Mitrans joining Gojek possibly back then the largest tech conglomerate di Indonesia, sekarang dengan masuknya Tokopedia we became even larger gitu, one of the biggest if not the biggest tech conglomerate in Indonesia if not Southeast Asia. I think Goto ini is like very huge ya. I mean worldwide juga udah ngomongin gitu karena the complete set of e-commerce itu udah ada di dalam kalian ya. Jadi sebelum maju ke Mitrans sekarang gue mau mundur dikit gitu kan. Jadi sebenarnya salah satu yang menarik dari Mitrans waktu kalian mulai itu kan 2012 juga kalian itu dapat ada satu startup yang sama Yahoo ditutup sehingga engineer-nya bagus-bagus kan, which is Coprol gitu kan. Langsung kalian dapat the good engineers gitu kan. Mungkin itu yang gue kepilih lu cerita sama what is story of, kan selalu nih growing pains itu is so painful ya. Naikin quality terus hiring more people. Can you share maybe ada tips dari lu? Lu kan kalau nggak salah lu COO ya Mitrans dulu kan. So you are running the operation. Lu COO. Nah, boleh mungkin lu cerita dari karyawan 4 sampai itu, cerita the whole story yang menarik kali. Jadi mungkin kayak balik ke cerita lu dulu ya, waktu itu memang tahun 2012 Coprol Yahoo Indonesia itu tutup kan. So there's a bunch of excellent engineers gitu. Ada Ruby on Rails developer, Java developer, semua suddenly became readily available. And back then 10 years ago kayak untuk cari software developer tuh susahnya tuh setengah mati kan. Dan rata-rata kalaupun ada yang bagus, mereka lebih prefer freelance. Kenapa? Karena emang duitnya tuh lebih banyak di situ. Dan software developer salary back then was not great, to be completely honest. So pada saat itu apakah kita dibilang kita merusak market karena kita salary-nya kita naikin? Mungkin bisa dibilang iya, tapi sebenarnya mungkin nggak merusak market. Justru we're paying them fairly pada saat itu kan.
Nah, jadi waktu itu kita ingat banget ada beberapa engineer, ada Fikul, ada Fauzan, ada Wandre, ada siapa, ada Faisal, teman-teman lah, ada banyak banget dari Yahoo yang akhirnya join sama kita. Actually gue waktu itu inget banget tuh, itu antara Ryu sama Aldi tuh. So Ryu sama Aldi juga udah temenan kan. Aldi di rumah mapan, Ryu di Mitrans. Nah mereka tuh yang kayak begitu tahu Yahoo Koprol mau tutup, ya mereka mulai approach engineer-engineernya. Jadi kayak ada beberapa yang masuk rumah, ada beberapa yang masuk Mitrans, ada yang beberapa yang mulai bisnisnya mereka sendiri. So dan itu I think it was such a pivotal moment karena itu ngebantu kita untuk bener-bener develop our product in an innovative way. Ya mungkin gue ngomongin inovatif mungkin cara yang salah ya, tapi pada saat itu konsep agile development, sprint, terus having scrum master, product owner dan yang lain-lain kan pada saat itu masih alien banget kan buat industri kita gitu. Nah, kita probably one of the first ones who implemented the agile software development cycle di industri di Mitrans gitu. Jadi waktu itu teman-teman dari Yahoo Koprol tuh yang benar-benar ngenalin the whole concept of agile development di Mitrans. Jadi itu yang benar-benar ngebantu kita scaling up in terms of development. Nah, growing pains tentunya the bigger you are, the harder the challenges, right? Dan kadang-kadang lu juga ngelihat yang juga mungkin agak susah adalah gimana caranya untuk upgrade the team. Tapi upgrade the team without really offending the existing team. And I believe kayak if you're a startup founder, ini mungkin challenges yang ada banget kan. Tuh, klasik abis. Tapi at the end of the day, right? Untungnya pada saat itu tim kita juga menyadari gitu bahwa we hit like a threshold or a ceiling where we cannot go any further and we needed external help, right? Dimulai dengan waktu itu kita mulai hire external consultant. Kita pada saat tahun 2015-16 Sequoia udah masuk jadi investor kita kan. Jadi Sequoia waktu itu juga bawa masuk beberapa engineer dari India juga gitu. Nah, tapi gue juga bilang ke anak-anak kayak dan termasuk gue juga ya, kita harus terbuka untuk belajar gitu, karena at the end of the day gue selalu bilang kayak startup founders especially yang mungkin usianya 30 atau 20-an kayak gitu, kita tuh mature-nya tuh terlalu cepat, tapi ceiling buat kita belajar tuh masih banyak banget. So my advice is to always hire people smarter than you, right? Karena itu juga akan membantu lu untuk develop diri lu sendiri, tim juga. Jadi waktu itu engineer yang senior juga waktu datang engineer baru dari India, ya mereka dengan besar hati dan lapang dada mereka juga menerima itu, karena kenapa? Mereka menyadari bahwa di Indonesia kita belum ada nih perusahaan yang scale up, yang mungkin kalau kita ngomongin dulu per hari transaksi, kita sehari ada 10.000 transaksi aja, wah kita udah celebrate, wah hari ini 10.000 transaksi pecah telur rekor gitu. Terus tapi guys di India mereka tuh udah ngomongin prosesnya tuh jutaan transaksi per hari gitu. And how do you reach that scale without breaking your system? Dan tentunya kita butuh pengalaman. Unfortunately di Indonesia belum ada pengalaman pada saat itu. Jadi memang yes it's painful, tapi lu juga harus ngobrol. Tapi with the right mentality and attitude, harusnya itu juga bisa terselesaikan dengan sendirinya. And thankfully di kita sih waktu itu kita juga bilang kayak, we needed help. We knew we needed help karena waktu itu we had issues system down, we had scaling issues, pernah Mitrans sistemnya down seharian penuh karena masalah database gitu. Yang mau nggak mau kita harus hire orang yang lebih berpengalaman untuk bantu kita with a lot of these scaling issues. So that's probably one or two stories about growing pains and some of the solutions that we had to resort to. I think banyak sekali kan startup besar akhirnya punya kayak their dev team also di India gitu kan. Dan gue suka deh yang your statement pengalaman. Mungkin banyak orang bilang emang orang Indonesia nggak pinter, sampai harus punya developer di luar. Tapi pengalaman kalau saya waktu 2012 gitu kan, engineer paling engineer Koprol aja. Paling dulu yang banyak terkenal engineer dari Detik gitu, yang banyak. Tapi Detik juga media company, bukan di transaction company gitu kan. Jadi yang membedakan kalau di India karena mereka sudah orang-orang India di sana sudah melewati menghandle
sebuah startup atau sebuah sistem yang handle-nya jutaan transaksi, sehingga mereka punya pengalaman untuk nge-building more efficient programming structure kayak gitu, sehingga yang gue lihat emang Betul. itu yang membedakan sih. Tapi sekarang dengan segitu banyak startup, emang jumlah engineer di Indonesia yang sudah mahir udah jauh lebih banyak dibanding dulu ya. Jadi banyak kan betul. Akhirnya jadi founders lah, jebolan dari unicorn company jadi founders karena mereka udah pengalaman. Jadi emang pengalaman penting banget sih ya. Betul. Dan itu kenapa Indonesia kita sekarang per hari ini kita menikmati hasilnya karena 2012, 13, 14 when we were facing with a lot of those scaling issues ya kita terbuka untuk belajar dan dapat pengalaman dari teman-teman misalnya dari India, dari China gitu kan. Karena as you said rightly, mereka sudah melalui fase hyper growth itu. Jadi dan kita nggak ngomong mengenai engineer di bidang e-commerce yang terbiasa untuk memproses beberapa juta transaksi ya, tapi di bidang fintech, payments, peer-to-peer lending, back-end developer, infra developer. Dulu misalnya contohnya kayak konsep DevOps aja tuh itu sesuatu konsep yang baru banget dulu tahun 2013-14 di Mitrans gitu. Literally kita punya data center rack sendiri dan tiap kali kita mau deploy tuh ada tim IT Ops-nya tuh yang kayak siap-siap untuk deploy gitu kan. Tapi begitu kita masuk dan di acquire sama Gojek, kita ngelihat continuous development, continuous deployment mereka. Terus mau deploy itu kayaknya gampang banget. Sehari mereka bisa deploy software update tuh bisa ratusan kali gitu. Tapi dengan proses governance yang rapih ya itu mau nggak mau kita nggak bisa belajar dengan sendiri gitu. Kita harus lihat and learn by example, ngelihat dari orang lain. Nah, sekarang if you can cerita tentang Mitrans now gitu kan, and what you guys up to. Sekarang kan kalian ada di sebuah ekosistem yang menarik, Goto Financial. You have Gojek, you have Tokopedia gitu kan. Jadi apa yang mungkin untuk para startup gitu mau kerja sama Mitrans juga become very interesting nih ekosistem yang dimiliki Mitrans. Mungkin can you share more about Mitrans now and what you guys up to ke depannya? Yes, mungkin looking back in 2012 kalau kita ngomongin payments ya, apalagi payment gateway kayak Mitrans, when we wanted to become the payment infrastructure atau processor, pada saat itu use case-nya adalah e-commerce, yaitu uang masuk payment acceptance. Makanya we spend a lot of time on creating API untuk kayak Stripe gitu kan, untuk payment acceptance, API untuk accept kartu kredit, kartu debit, internet banking dan yang lain-lain. Tapi sekarang kalau misalnya kita ngomong payment processing itu tuh nggak cuma kayak payment ins doang, karena banyak banget platform-platform kayak pemain kripto, pemain investment yang butuh pemrosesan uang masuk sama uang keluar. Jadi itu sebenarnya the business of really moving money. Jadi apakah Mitrans berevolusi? Ya enggak juga, karena we have always been in the business of moving money. Nah, jadi role-nya Mitrans adalah kita sekarang bikin sistem untuk bantu partner-partner kita, mau itu e-commerce, mau itu fintech, mau itu investment platform, mau itu layanan bantuan sosial misalnya, mau itu sekolah, mau itu lain-lain, untuk memproses pembayaran by moving your money, be it credit line, be it bank account, dan yang lain. So, jadi itu dimulai dari situ aja dulu. Makanya kita juga solusi yang kita punya sekarang adalah it's beyond payment acceptance, tapi juga disbursement dan lain sebagainya. Tapi you mentioned also about being part of the Goto ecosystem kan. Dan ini yang gue rasa mungkin what makes us unique juga. Karena kalau misalnya contohnya dulu kita ketemu merchant, mereka punya capability untuk bikin semuanya sendiri gitu ya. Habis itu mereka cuma bilang, gue butuh payment system. Ya udah mereka integrate Mitrans. Tapi sekarang apalagi dengan era pandemi ini ya, banyak usaha-usaha yang pengen migrate dari quote unquote offline ke online, tapi mereka nggak punya software developer. Mereka nggak punya resources untuk ngebangun storefront mereka. Nah, kalau misalnya di Goto kita ada GoStore, kita ada Moka, kita ada Sally. Nah, ini beberapa produk yang memang di-develop untuk ngebantu UMKM untuk transform their business from offline to online. Tapi di belakang udah ada Mitrans untuk payment acceptance-nya. So basically you get an all-in-one solution untuk bantu merchant-nya to come in, register, and also proses digital payment at the same time. Nah, nanti payment-nya itu bisa terima GoPay, bisa terima uang elektronik yang lain, bisa terima virtual account, bisa terima kartu kredit dan kartu debit.
Tapi selain itu kan kita juga melihat bahwa MSMEs itu tuh kan mereka juga pengen tumbuh kan. Makanya nanti kita juga akan ada produk financing buat merchantnya, go modal dan yang lain-lain. Jadi nanti begitu mereka udah masuk ke ekosistem kita, we have all the record of your transaction. Kalau misalnya pas merchantnya juga merchant GoFood, we have access to that data juga gitu. Of course by consent ya, dengan persetujuan si merchant. Tapi data itu juga bisa dipakai untuk assess credit scoringnya, sehingga ngebantu untuk nanti kredit lain yang bisa kita tawarin tuh apa. So jadi dan kalau misalnya butuh logistik, kita ada teman-teman di GoSend yang bisa bantu untuk B2B logistiknya. Kalau misalnya butuh bahan baku yang lain, kita juga ada beberapa platform di GoBiz yang ngebantu semuanya itu. So memang jadi Midtrans ini justru kita melihat kalau misalnya kita kerja sendiri urusin payment, yes we can be successful, tapi being helped with other solutions within the GoTo ecosystem itu bisa ngebantu kita untuk push lebih banyak solusi dan answer a lot of the pain points of a lot of these MSMEs. I see. Menarik. Ya sebenarnya with this GoTo, gue yakin kalian juga dalam proses of realigning, tapi kedepannya there'll be lot of potential collaboration antara startup dengan Midtrans dan leveraging the GoTo financial ecosystem juga ya. Itu yang menarik ya. Yes. Ya. Oke. Mungkin dari gua kalau bisa minta, this is your last words ya kali ya dari lu Bud gitu kan. Can you share some tips atau especially mungkin fintech startup gitu kan. Fintech startup itu is unik gitu. Combining antara regulasi sama inovasi gitu kan. Mungkin kalau boleh sharing some of your tips untuk starting a fintech startup gimana, Bu? Kalau dari pengalaman gue sih, again ini mungkin karena background gue orang compliance dan orang ops ya. Tapi apalagi if you're in the payments and financial services space, you are in the business of dealing with people's money and funds. Dan ini klise sih, tapi gue selalu bilang, trust is something that you can only earn the hard way, but you can definitely lose it the easy way, right? So, jadi gue selalu bilang, kalau misalnya mau berinovasi, go ahead berinovasi, tapi tolong juga selalu perhatiin ada resiko apa aja sih gitu. Always think about the risk and how to mitigate those risks. Terus kalau misalnya memang if you think that you're in the space of dealing with the regulators, ngobrol sama regulator aja, nggak apa-apa gitu. Lu bisa reach out ke asosiasi kayak asosiasi fintech, ASPI, ada asosiasi e-commerce juga. Jadi tergantung lini bisnisnya. Bahkan asosiasi buat kripto aja tuh sekarang juga ada kan, ada 2 kalau nggak salah, asosiasi pedagang kripto sama asosiasi blockchain Indonesia gitu. Dan ini yang wadah-wadah yang memang ada untuk ngobrol sama regulator dan juga ketemu sama teman-teman yang lain yang mungkin juga punya permasalahan yang sama. Jadi mungkin ya tips dari gue sih itu sih yang kayak always think about the trust element, karena memang once your reputation is tarnished, ya udah it's very difficult to bounce back from that. Dan tentunya kalau misalnya memang don't be afraid to outsource juga. Dalam artian tuh outsource misalnya kayak sometimes you wanna do everything yourself, right? Oh, gue misalnya pengen contohnya ini gue jadi kayak jualan nih, misalnya kayak gue pengen integrate sama payments gitu. We've seen some merchants yang kalau misalnya memang punya capability, ya mereka integrate langsung sama bank, mereka integrate langsung sama payment method. Tapi hari gini udah ada payment gateway gitu kan, ya udah lu kerja sama aja sama payment gateway. Outsource some of your integration with those payment gateways. Lu misalnya punya buat infrastructure, ya daripada misalnya ini klasik sih, misal lu bikin data center sendiri atau bisa lu bikin rack sendiri, ya orang kan pasti bikin ya udah pakai cloud service provider aja gitu. So always think of how you can outsource some of your activities to others in order to lighten the burden, operational burden from your team. Dan sama yang terakhir yang tadi gue bilang kan. Apa Bud? Always hire people smarter than you are. Ya benar sih. Outsourced payment gateway kayak ke Midtrans itu menarik. Jadi para builders bisa fokus to the core business, karena at the end there is so many startup. I think you need to focus the core value that you want to deliver ya. Dan exactly. Bener.
Dan always hire smarter people gitu kan, because that's very good thing. So Bud, thank you so much udah sharing the story of Mitrans sampai akuisisi, sampai sekarang you guys are in the go-to ecosystem, dan juga apa yang bisa dikolaborasi dengan Mitrans. Thank you so much. So untuk para builders, keep in touch, explore terus video podcast kita, dan yang kalau tertarik dengan join Impact2 Collective juga bisa coba explore to our LinkedIn page of Impact2. Bud, thank you so much untuk sharing, dan sampai ketemu di sesi-sesi coaching dengan lu juga. Thank you, Bud. Sama-sama, looking forward to it. Thanks juga Italo. Thank you. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.